Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita di mata kuliah analisis laporan keuangan publik. Nah, hari ini kita akan bahas topiknya yaitu tentang analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu pasti manfaat dari analisis keuangan ini. Yang pertama itu bahwa dengan menganalisis laporan keuangan ini, ya kita dapat mengetahui dan memahami situasi ataupun posisi keuangan pemerintah dalam periode tertentu. Jadi kita bisa melihat kinerja keuangan dari pemerintah itu sendiri setiap periodenya. Nah, jadi kondisi keuangan ataupun kinerja keuangan itu dilihat dari beberapa rasio yang akan kita bagi nanti. Nah, yang kedua adalah mengetahui beberapa kelemahan dan kekuatan yang ada pada suatu pemerintah. Nah, memang setiap rasio itu nanti jenis-jenisnya ya ada yang sesuai dengan standarnya. Jadi kita di sini melihat kondisi keadaan rasio itu baik atau kuat ataupun lemah karena kita membandingkan dengan standarnya, berapa yang dikatakan memang dia sudah kuat, sudah baik, dan berapa nilai poin rasio tadi kalau mengatakan dia masih lemah gitu. Nah, yang ketiga adalah memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Nah, di sini adalah salah satunya adalah pimpinan, yaitu berarti wali kota ataupun bupati. Nah, kemudian yang ketiga, memprediksi potensi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, dengan analisis keuangan ini, ya pemerintah daerah tersebut dapat lebih menggali lagi, ya melihat potensi-potensi yang ada di daerahnya. Nah, apa saja yang harus lebih dioptimalkan, lebih diperbaiki, dipertahankan sehingga menambah pendapatan daerahnya tersebut gitu. Nah, yang ketiga yang selanjutnya ya melakukan penilaian kinerja. Nah, berarti di sini mengukur kinerja dari para aparatur pemerintah daerah tadi. Karena kalau nggak dengan standar dari analisis keuangan ini, pemerintah tidak akan teringat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu tadi. Nah, yang terakhir ini adalah menjadi pedoman langkah perbaikan yang akan dilakukan. Nah, setelah dilihat, mengetahui penilaiannya, pengukurannya, maka pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi ya supaya di masa mendatang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa diperbaiki dan masyarakat juga bisa menikmati pelayanan yang lebih baik lagi seperti itu. Ruang lingkup analisis laporan kinerja pemerintah daerah, kalau kita lihat di sini adalah laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah meliputi laporan penyelenggara pemerintah daerah atau LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban, kemudian ketiga ringkasan laporan penyelenggara pemerintah daerah, RLPPD, dan kemudian terakhir adalah evaluasi penyelenggara pemerintah daerah atau EPPD. Nah, ini diatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Nah, kalau kita lihat di sini, LPPD itu disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sedangkan FKPJ itu akan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya. Kemudian LPPD itu disampaikan kepada pemerintah daerah kepada masyarakat, dan terakhir itu adalah EPPD itu disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, dari data laporan tersebut, pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah. LKPJ merupakan objek analisis kinerja pemerintah daerah. Nah, LKPJ kepala daerah itu terbagi dua. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dan yang kedua adalah laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
Nah, tahapan dalam analisis laporan keuangan di sini adalah beberapa ada langkahnya dalam menganalisis laporan keuangan dan tekniknya juga, ya, guna mengukur kinerja dari pemerintah daerah. Nah, analisis laporan keuangan itu juga membutuhkan tahapan agar pelaksanaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, langkah yang pertama adalah menilai kinerja makro. Nah, kita bisa melihat dari aspek ekonominya, kondisi kesehatannya, pendidikan, kependudukan, nah, ketenagakerjaan, tarif dan pola konsumsi, kemudian lihat dari perumahan dan lingkungan, keamanan dan ketertiban, kemudian pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari menilai kinerja program kegiatan, dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi. Di sini kita menilai pengguna sumber daya secara hemat, tidak adanya pemborosan, kemudian efisiensi, keserasian, kesesuaian pelaksanaan dari anggaran itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Di sini kita melihat ketercapaian target yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian menilai kinerja keuangan. Nah, dinilai di sini melalui neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Nah, teknik analisis laporan keuangan sini yang pertama adalah analisis varian. Nah, di sini kita melakukan evaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi, baik dia itu pada pendapatan, belanja, ya, gitu. Yang kedua adalah analisis rasio keuangan. Di sini kita membandingkan dua angka pada elemen laporan keuangan dengan membandingkan perkembangan kinerja dari organisasi. Dilihat dari analisis aset, analisis likuiditas, solvabilitas, ya, kewajiban atau leverage, kemudian analisis ekuitas, analisis profitabilitas, dan analisis aktivitas. Nah, yang ketiga itu adalah analisis pertumbuhan. Nah, kita melihat kondisi pertumbuhan, bagaimana dia mengalami kenaikan atau tidak, ataupun penurunan selama waktu periode tertentu, ya, dalam 1 tahun, atau per bulan, ataupun per 3 bulan sekali. Nah, di sini contohnya menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, ya, surplus ataupun defisit. Yang keempat adalah analisis regresi. Di sini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Contohnya bagaimana pengaruh dari likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kemudian menguji pengaruh belanja modal keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan terakhir adalah menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Nah, yang kelima adalah analisis prediksi. Kita akan melakukan perkiraan ataupun meramal suatu yang paling mungkin di sini adalah di masa depan, selisih antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Nah, itu, ataupun tahun sekarang dengan tahun yang masa akan datang. Nah, contohnya adalah prediksi pendapatan tahun depan dengan menggunakan data tahun dan beberapa tahun sebelumnya. Nah, data laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan, kekuatan, dan kesinambungan keuangan daerah di masa depan. Nah, kemudian di sini juga ini ada beberapa yang akan kita lakukan untuk pertemuan berikutnya, yaitu Anda akan melakukan analisis aset pemerintah daerah. Di sini akan menilai aset-aset kondisi kinerja dari aset pemerintah daerah. Nah, yang kedua, analisis kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah. Jadi kita akan melihat kinerja, kewajiban, dan modal dana, ya, ataupun istilah ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang ketiga adalah analisis pendapatan pemerintah daerah. Berarti berfokus pada bagaimana kondisi pendapatan di pemerintah daerah tadi. Yang keempat, analisis belanja pemerintah daerah, ya, berarti berhubungan dengan kinerja dari belanja daerah tadi. Nah, kemudian kelima adalah analisis pembiayaan pemerintah daerah. Nah, ini pembiayaan berhubungan dengan pembiayaan di pendapatan ataupun pembiayaan di belanja, ya. Di sini kita akan melihat kondisi pembiayaannya. Dan terakhir adalah analisis laporan arus kas pemerintah daerah. Nah, seberapa banyak kinerja dari kas masuk ataupun kas keluar dari daerah. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, demikian pemaparan saya hari ini tentang analisis laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.